Ini sekolah yang satu-satunya sekolah negeri SMA di Kecamatan Gringsing. Anak di sini juga potensinya tinggi. Anak-anaknya banyak yang bersemangat untuk bersekolah, mencari ilmu. Kamu kenapa kak? Sakit kepala kak? Sejak kapan? Nggak dari tadi. Soal aku punya solusi nih, poligami. Jika ada merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum poligami. Poligami formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Cobalah. Aku coba ya. Iya, silakan. Gimana? Mendingan? Udah loh kak. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai. Jika sakit masih berlanjut, segera hubungi dokter. Poldamik, Poldamik, produksi dari PT SMB Pharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing. Saya Aulia Hanifah Dan saya Ezia Hana Pratiwi. Selamat datang di podcast Cantik, catatan anak jurnalistik. Di episode Ngobras kali ini, kita kedatangan tamu spesial yang pastinya rekan-rekan Semansa Kris sudah tidak asing lagi dengan tamu kita ini. Tamu kita pada episode kali ini adalah Pak Wahid Muharram yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Gringsing. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan karunia-Nya untuk kita semua. Baik Bapak, terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak untuk kami wawancarai pada podcast perdana kami ini. Adapun tema kami adalah mengenal lebih dekat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gringsing. Karena rekan-rekan Semansa Kris dan para pemirsa belum terlalu mengenal Bapak, bisa Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang sudah diundang saya dalam kegiatan podcast jurnalistik SMA Negeri 1 Gringsing ini. Saya perlu mengenalkan diri ya. Nama saya Wahid Muharram. Saya lahir di Pekalongan 8 Maret 1970 dan saya juga tinggal di Pekalongan. Saya kecil di Pekalongan. Saya sekolah di SD Kuripan Lor 1 Pekalongan, kemudian SMP-nya SMP Negeri 6 Pekalongan, kemudian SMA-nya SMA Negeri 1 Pekalongan, kemudian melanjutkan kuliah di IKIP Semarang, kemudian lanjut lagi bekerja jadi guru di SMA Negeri 1 Pekalongan. Selanjutnya saya melanjutkan S2 di UNES Semarang, dan pada tahun 2022 saya diberi amanat untuk menjadi kepala di SMA Negeri 1 Gringsing ya, sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di podcast anak-anak jurnalistik. Terima kasih sudah mengundang saya untuk kegiatan kali ini. Mungkin itu perkenalan awal ya. Istri 1, anak 2 ya. Kebetulan istri saya juga dapat amanah kepala sekolah juga. Anak saya yang besar masih kuliah di Jogja, yang kecil baru mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Itu, terima kasih. Terima kasih Bapak telah memperkenalkan diri. Kalau boleh, apakah Bapak bisa menceritakan perjalanan karir Bapak dari dulu hingga menjadi kepala sekolah saat ini? Oh iya, jadi sebenarnya saya itu tidak terlalu rumit karirnya, biasa saja. Jadi saya dari guru, saya mengajar sejak tahun 1994. Jadi sudah berapa tahun ya, lama ya. 94 saya jadi guru. Kemudian ya jadi guru biasa. Kemudian pada tahun 2019 saya ikut tes kepala sekolah, kemudian
dinyatakan lolos, dan akhirnya tahun 2022 itu dapat tugas di SMA Negeri 1 Gringsing, menggantikan beliau pendahulu saya Bapak Tukimin yang alih tugas mutasi ke daerah asalnya di Klaten, ya. Itu mungkin perjalanannya, jadi tidak terlalu istimewa, hanya landai-landai saja, biasa. Itu sementara itu. Mungkin ada lagi? Nah, sekarang kan Bapak berprofesi sebagai kepala sekolah. Kalau boleh tahu nih, cita-cita Bapak waktu kecil itu apa ya? Nah, ini yang unik ini. Dulu waktu kecil itu anak-anak itu kan beda-beda, cita-citanya beda ya. Kalau anak masih kecil sekali, dia bercita-cita menjadi Power Rangers, dia pakai pedang, itu kecil. Tapi ketika mulai SMA itu saya punya cita-cita sebenarnya pengen jadi polisi. Saya itu pengen jadi polisi, pengen jadinya polisi. Tapi tidak lolos karena saya terlalu pendek badannya, tidak jadi ya. Akhirnya orang tua saya menyarankan masuk kuliah di IKIP saja. Saya manut, akhirnya lulus dari IKIP jadi guru, ya, seperti itu. Jadi cita-citanya itu bisa berubah-ubah, tapi tidak apa-apa. Yang penting dimanapun, jadi apapun profesinya itu tetap memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, memberikan ilmunya, misalnya bekerja sebagai nelayan, ya bermanfaat bagi orang lain. Bekerja sebagai tukang bangunan, arsitek, atau apapun bermanfaat bagi orang lain, itu yang paling penting seperti itu. Jadi akhirnya ya cita-citanya berbeda, tapi ya akhirnya sampai di sini ya ini cita-cita yang akhirnya dijalani begitu. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting bermanfaat bagi orang lain dan bisa sehat walafiat begitu. Ya. Baik Bapak, setelah semua pencapaian dan kesuksesan Bapak, siapa saja sih orang yang berperan penting dalam kesuksesan Bapak hingga saat ini? Nah ini, jadi banyak sekali sebenarnya orang-orang yang memberikan peranan, memberikan kontribusi pada perjalanan hidup saya itu banyak. Yang paling utama ya orang tua saya. Orang tua saya itu yang dulu-dulu memberi motivasi. Memang orang-orang dulu itu beda dengan orang sekarang. Orang dulu itu yang pertama anaknya banyak. Saya itu di keluarga itu ada 8 bersaudara. Dan saya anak nomor 1. Adik saya ada 7, yang 1 sudah meninggal waktu masih bayi. Dan orang tua zaman dulu itu tidak terlalu perhatian spesifik pada anak-anaknya. Yang penting anaknya wayai sekolah, wayai makan, wayai ngaji. Ya, tapi orang tua itu selalu memperhatikan ibadahnya, yang penting. Pokoknya sholatnya aja sampai telat, kudu iso maca Quran, ya, kudu bisa ibadah-ibadah yang lain itu kudu iso. Jadi yang paling utama malah ibadahnya gitu, akhlaknya. Kemudian bapak saya itu bapak saya itu juga dulunya guru. Bapak saya kebetulan umurnya tidak panjang. Ketika saya lulus SMA, bapak saya usia 49 tahun sudah dipanggil, sehingga saya harus kuliah tanpa orang tua, tanpa bapak, karena ibu tidak bekerja, bapak guru pegawai, bapak meninggal masih muda. Akhirnya ya sudah, saya berjuang sendiri. Selain orang tua saya, kemudian yang kedua adalah teman-teman saya. Teman-teman saya di SMA Negeri 1 Pekalongan itu saling menguatkan satu sama lain. Jadi wis pokoknya kuliah wae, ojo wedi gitu ya. Akhirnya saya walaupun belum pernah ke Semarang, ya nekat ke Semarang, nekat numpak bis dhewe, orang tua jolke wis pokoknya dah sampai sana. Teman-teman menguatkan, kemudian sekarang keluarga yang menguatkan. Keluarga selalu mensupport satu sama lain. Jadi
dalam pikiran orang dulu itu orang yang laki-laki itu harus lebih tinggi daripada yang perempuan. Tapi di tempat saya sendiri tidak masalah itu, sepanjang bisa dicapai, capailah gitu ya. Sehingga ketika saya mau kuliah lagi, istri mensupport, kuliah lagi tidak apa-apa. Ketika istri dapat kesempatan kuliah, support saya. Sehingga sekarang ini istri saya pendidikannya lebih tinggi dari saya. Jadi saya S2, istri saya S3 begitu ya. Jadi istri saya sebentar lagi ya bismillah nanti ujian terbuka untuk promosi doktornya, sehingga nanti lebih tinggi dari saya pendidikannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting saling mensupport. Nah itu juga berpengaruh pada karir saya, karir keluarga yang lain, itu saling mendukung. Nah itu berarti ada banyak yang mendukung. Kemudian teman-teman guru di sekolah asal saya itu juga mendukung, selalu mensupport. Karena saya dulu lulusan SMA Negeri 1 Pekalongan, jadi guru di sana. Jadi teman-temannya itu dulu guru-guru saya juga. Ketika guru-guru saya itu tahu saya bisa, disupport terus. Terus pokoknya kamu aja, sampai aja terus begitu, dan saya bisa terus begitu. Nah ya akhirnya dari segi karir ya bapak ibu guru itu ya saya lewati, tidak apa-apa, golongannya juga saya lewati, tapi mereka tidak masalah itu dengan itu, enjoy saja, menikmati. Sehingga itu beberapa orang-orang yang berperan dalam karir saya, sehingga saya sampai di SMA Negeri 1 Gringsing ini gitu. Itu saudara. Ya. Baik Bapak. Nah, setiap profesi kan ada suka dan dukanya. Ya. Nah, selama Bapak di SMA Negeri 1 Gringsing ini, apakah ada suka dukanya? Nah ini menarik ini ya. Di SMA Negeri 1 Gringsing ada suka dukanya enggak? Ya pasti ada lah ya. Sukanya ya banyak, dukanya ya ada. Kalau dibandingkan banyak mana? Ya sama banyaknya. Suka dan duka itu masih ada. Ya bareng, ya jejeran, ya bergantian itu ya. Sukanya, dukanya, yang apanya dulu, yang sukanya apa, yang dukanya? Sukanya saja ya dulu. Sukanya apa? Di sini ini sekolah yang satu-satunya sekolah negeri SMA di Kecamatan Gringsing. Sekolah ini berpotensi besar, tempatnya tenang, ya, suasana belajarnya tenang. Kemudian lokasinya juga cukup luas. Beda dengan sekolah saya dulu, sempit, kecil, ya. Mau cari parkir mobil aja susah. Kalau di sini, wah, mobil berapa aja masuk. Jadi lokasinya bagus, kemudian pertumbuhan juga masih banyak, sehingga sebagai tempat belajar yang nyaman untuk anak-anak bersekolah atau untuk guru dalam menyampaikan ilmu, ini juga merupakan tempat yang nyaman. Kemudian guru-guru di sini juga SDM-nya tinggi, muda-muda sebagian besar, gerakannya cepat, begitu ya. Nah, kemudian anak-anak di sini juga potensinya tinggi. Anak-anaknya banyak yang bersemangat untuk bersekolah, mencari ilmu. Kemudian orang tuanya yang mendukung juga banyak, mendukung pendidikan anaknya. Kebetulan program pemerintah sekolahnya tidak boleh bayar. Di Gringsing ini sama sekali tidak bayar, gratis, sehingga ya orang tua makin senang begitu. Kemudian komite sekolah itu juga mendukung, sehingga ini menjadi tempat yang menyenangkan. Selain masyarakatnya juga relatif religius di sini, sama dengan awal di tempat saya juga religius, jadi tidak begitu ada perbedaan. Ini senang, masyarakatnya ramah, ya, ramah. Nah, apa dukanya sekarang? Dukanya yang pertama adalah jauh tempatnya. Saya harus menempuh sekali jalan itu 57 km. PP berarti 114 km. Berarti Podoreng Semarang Sabendino dari Pekalongan ya. Dan itu juga berbiaya tinggi ya, harus.
Kalau naik motor terus ya awak nggak kuat, meriang. Naik mobil ya biaya tinggi. Itu beberapa hal. Yang pertama dukanya, ya jadi tempatnya lumayan jauh. Ya. Yang kemudian berikutnya lagi adalah anak-anak sebagian di tempat kita itu masalah akhlak agama, religius ini perlu dibenahi. Ya, saya melihat kalau jam-jam sholat itu masih perlu mereka diajak untuk sholat, karena sebenarnya sudah wajib karena sudah balik, tetapi kesadaran untuk beribadahnya masih perlu ditingkatkan. Padahal masyarakat ini termasuk religius. Ya. Itu juga saya tak lihat kaget pas Jumatan dikejar-kejar kon sholat Jumat, itu kan kasihan ya, itu kan sudah kewajiban, tahu sendiri harusnya nek sholat Jumat ya waya Jumat ya Jumatan sholat, enggak masalah. Wong ora digebuki sholat Jumat ya biasa dok, duduk tenang kerungokke seperti itu. Itu beberapa hal yang saya catat suka dan juga ya. Karena itu ini juga pesan saya pada anak-anak jurnalistik ini untuk menjadi agen untuk menyampaikan pada teman-temannya bahwa penting untuk meraih cita-cita dulu. Jadi Bapak, setelah semua pencapaian Bapak, masih ada nggak sih goals atau hal yang ingin dicapai? Masih ada. Saya berharap SMA Negeri 1 Gringsing ini ya, saya ingin prestasinya meningkat secara perlahan. Meningkat. Yang pertama adalah perubahan akhlak, karakter religius anak-anak SMA Negeri 1 Gringsing ini meningkat. Jadi religiusnya meningkat, akhlaknya meningkat. Ya. Yang kedua, prestasinya meningkat, baik prestasi akademik maupun non akademik. Kalau prestasi akademik sudah mulai tampak ada peningkatan. Tahun lalu yang diterima perguruan tinggi negeri itu 8 orang. Sekarang 15 orang, hampir 2 kali ya. Nanti tahun depan moga-moga di atas 20. Nanti tahun depannya lagi di atas 25, perlahan-lahan. Saya tidak bisa mengatakan tahun depan 40 ya, tidak tahu, perlahan. Tapi itu sudah membanggakan saya. Artinya ada perubahan. Nah, yang kedua kita coba non akademiknya, Popda ya. Popda nanti kita pelan-pelan coba tingkatkan prestasi ya. Popda kemarin sudah ada sih, tetapi ya belum maksimal. Kita upayakan meningkat sehingga lama-lama sekolah ini ya, goal berikutnya sekolah ini menjadi sekolah yang favorit ya di lingkungan Gringsing sampai Weleri. Itu nanti biar senternya di sini SMA Negeri 1 Gringsing ya. Itu salah satu cita-cita atau goal saya ke depan gitu. Baik Bapak. Menurut Bapak nih, apa sih yang keunggulan dan potensi yang harus dikembangkan di SMA Negeri 1 Gringsing? Nah, apa yang mau diunggulkan di SMA Negeri 1 Gringsing? Keunggulannya ya. Kalau di sini keunggulannya jelas SDM gurunya bagus, muda-muda, gesit, SDM tinggi, itu keunggulan. Kemudian SDM siswanya juga potensinya tinggi tapi belum diolah. Kemudian berikutnya lagi adalah potensi aset lahan. Sekolah ini punya banyak tempat. Lapangan itu semua punya, tidak semua sekolah punya lapangan sepak bola seperti di belakang. Kita punya, tapi belum maksimal digunakan. Jadi kemudian dukungan orang tua, dukungan masyarakat, dukungan komite itu tinggi di sini. Jadi kelebihan keunggulannya di SMA Negeri 1 Gringsing adalah itu. Baik, kita kan sudah berbincang-bincang nih mengenai perjalanan karir dan juga tentang SMA kita. Kalau boleh tahu hobi Bapak sehari-harinya itu apa sih Pak? Nah, saya itu hobinya olahraga. Ya olahraganya bersepeda, saya senangnya nyepeda. Kemudian yang kedua saya senang menulis. Ya nulis apa aja, terutama cerita-cerita fiksi atau cerita pendek itu saya suka menulis. Dan saya sudah terbitkan beberapa buku ya untuk jadi senang saya. Soalnya kalau ada sesuatu sedikit, nah ini menarik ini, tulis aja sudah.
Apa yang ditulis, tulis saja, tidak usah mikir mau yang ditulisnya dari mana, pokoknya tulis saja dulu. Itu beberapa kesukaan saya itu, olahraga, menulis itu kesukaan saya. Kalau masih muda dulu kesukaan saya tambah satu lagi, mengerjani orang, gitu ya, ngerjani orang, terutama orang yang nyengit itu kerjani nanti lucu jadinya. Tapi sekarang udah enggak lah, nanti orangnya marah malah repot jadinya. Ya itu sementara itu. Apalagi? Nah, kita sudah sampai pada pertanyaan terakhir nih Bapak. Apa ya? Apa sih pesan dan motivasi Bapak untuk para pemirsa dan rekan-rekan Smart Sakris? Oh iya, ini ya, pesan dan motivasi ya. Ini penting untuk kita semua, anak-anak jurnalistik juga ya, ini penting. Pesan saya adalah jangan berhenti menemukan jati diri. Jangan lelah bersekolah. Jangan malu mencari ilmu. Ada 3 ya. Jangan berhenti mencari jati diri atau menemukan jati diri. Jangan lelah untuk bersekolah dan jangan malu untuk mencari ilmu. Ya. Ada tambah lagi. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Fokuslah pada kelebihan dan abaikan kekurangan. Karena itu adalah bekal kalian menggapai masa depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, motivasi dan pesan saya. Kalau itu dilaksanakan aja, insya Allah akan berhasil. Ya. Ya. Bapak, karena keterbatasan waktu, Iya. kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di episode podcast pertama kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat membuat rekan-rekan Smart Sakris lebih mengenal sosok Kepala SMA Negeri 1 Bringsing. Dan terima kasih juga atas pesan dan motivasinya. Semoga rekan-rekan Smart Sakris lebih semangat lagi untuk melakukan hal terbaik untuk SMA kita tercinta. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung, terutama kepada pihak PT Sandri Pharma yang telah memberi support untuk jalannya kegiatan ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Bapak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar Amin, dapat amin. berbincang-bincang kembali di kesempatan berikutnya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah diundang dalam kegiatan podcast ini dan kami tunggu episode berikutnya.